يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihil mayamin. Baik kawan semua, kita akan melanjutkan bacaan kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kita sekarang tentang bahaya berdebat. Al-Ghazali membahas secara khusus di dalam rubu' ibadat, bagian yang pertama tentang ibadat, sebuah bab khusus tentang bahaya perdebatan yang bisa merusak akal budi kita. Namun sebelumnya kita harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan berdebat. Ada beberapa istilah tentang perdebatan ini. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang menunjukkan kata perdebatan atau dialog. Yang pertama adalah al-hiwar dan yang kedua adalah al-jadal. Sebelum membahas tentang pandangan Al-Ghazali tentang perdebatan dalam Ihya Ulumuddin, ada sebuah buku yang bisa menjelaskan dengan sangat jelas tentang al-hiwar dan al-jadal. Nanti Imam Ghazali punya istilah al-munadhar. Nah, buku itu judul Islam the Regions of Dialogue, yang ditulis di bukunya oleh Muhammad Hussein Fadlullah. Islam adalah agama dialog. Seorang ayatullah, pemimpin spiritual dari Hizbullah di Lebanon. Beliau menulis buku ini dengan panjang lebar tentang dialog, bahwa Islam adalah agama dialog. Dalam buku ini dibedakan antara dialog, al-hiwar, dan al-jadal, debat. Nah, di dalam Al-Quran katanya, kata al-hiwar hanya disebutkan hanya 3 kali dalam surat Al-Kahfi, ayat 34, 37, ya. Dan surat 58 ayat 1. Al-hiwar artinya berdialog. Nah, dialog al-hiwar itu bisa dilakukan secara batin, ya. Sebenarnya dalam hidup kita selalu berdialog di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Nah, dialog al-hiwar juga dilakukan kepada orang lain dalam kehidupan sosial. Nah, itu al-hiwar. Nah, kalau al-jadal adalah perdebatan dalam rangka mencari kebenaran. Nah, diperintahkan billati iya ahsan, menyampaikannya dengan cara yang benar. Nah, kedua-duanya ada di dalam Al-Quran. Dialog, al-hiwar, dan al-jadal. Nah, kata al-jadal lebih banyak jumlahnya di dalam Al-Quran daripada al-hiwar. Nah, itulah pengertian perdebatan atau dialog di dalam Al-Quran menurut Syed Hussein Fadlullah. Nah, Imam Al-Ghazali, nah kedua-duanya itu, yang tadi al-hiwar dan al-jadal adalah medan, kata Syed Hussein Fadlullah, perjuangan hidup kita, bahwa kita tidak bisa dilepaskan dari al-hiwar dan al-jadal, dari dialog dan debat. Nah, dialog kita lakukan secara individu di dalam diri kita maupun berdialog dengan orang lain. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, lebih baik digunakan al-hiwar, dialog, tidak al-jadal. Karena al-jadal ingin menunjukkan argumentasi mana yang kuat dan mengalahkan argumentasi yang lain. Nah, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin
membahas tentang berdebat yang merusak akhlak, merusakkan budi. Nah, ia menyebutnya munadarah, bermunadarah. Nah, bahaya munadarah. Jadi ada istilah kalau tadi dia Al-Ghazali secara khusus munadarah yang bisa merusak akal budi kita. Nah, perdebatan ini dilakukan, munadarah ini, untuk tujuan mencari kemenangan. Jadi tidak seperti al-hiwar dan al-jadal yang mencari kebenaran, tetapi munadarah ini tujuannya adalah perdebatan yang tujuannya untuk mencari kemenangan, menundukkan lawan, melahirkan kelebihan dan perasaan kemuliaan diri, juga membesarkan mulut ya, di muka orang banyak, dan ingin menunjukkan kemegahan dan ingin menarik perhatian orang lain. Itulah yang dimaksud Imam Al-Ghazali sebagai perdebatan yang buruk, munadarah. Mengapa ini tercela, perdebatan seperti ini tercela? Bahkan Al-Ghazali menganggap perdebatan ini tercela, dicela oleh Allah dan terpuji bagi iblis. Jadi iblis memuji perdebatan yang buruk ini. Perdebatan yang tujuannya untuk menang dan mengalahkan pihak lain, yang ingin menunjukkan dan menarik perhatian orang lain, dan ingin melumpuhkan lawan-lawan ya, demi sebuah kemuliaan diri. Nah, ini perdebatan yang buruk yang disukai oleh iblis, kata Imam Al-Ghazali. Nah, perdebatan ini akan mengundang sifat-sifat kekejian. Al-Ghazali menyebut sifat kekejian itu seumpama takabur, ujub, dengki, menyangka diri bersih, kata Al-Ghazali, suka kemegahan, dan sebagai lainnya dari sifat-sifat penyakit hati yang lain, ujub, dengki, iri, ria, dan sebagainya. Nah, perdebatan yang buruk itu bisa mengantarkan kepada segala sifat-sifat buruk itu, segala penyakit hati itu. Nah, Al-Ghazali mengurai, meskipun ada bab khusus tentang rubu al-muhlikat, tentang bahagian sifat-sifat yang membinasakan, pada kesempatan ini kita bahas sedikit dampak dari perdebatan yang buruk itu pada penyakit hati seperti dengki. Kata Al-Ghazali, sifat jahat yang ditimbulkan oleh munadarah, perdebatan yang buruk itu, diantaranya adalah dengki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hasadu yakulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Al-hasad yakulu, hasad itu memakan, dengki maksudnya, hasad ya, bahasa Arabnya memakan yang baik, al-hasanat ya, memakan al-hasanat. Jadi dengki itu memakan, yakulul hasanat, memakan hasanat, kebaikan, kama seperti takulun narol hataba, seperti api memakan kayu yang kering. Jadi kedengkian, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Jadi kedengkian itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Jadi kata Al-Ghazali, kedengkian itu seperti dengan mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengki itu memakan kebaikan seperti memakan kayu api yang kering.
Nah, dengki adalah api yang membakar. Orang yang menderita penyakit dengki di dunia beroleh azab sengsara di akhirat lebih hebat dan dahsyat lagi, kata Al-Ghazali. Nah, itu dampak atau efek dari munador, perdebatan yang berbahaya, yang buruk. Yang pertama, mengundang penyakit dengki. Nah, yang kedua, kata Al-Ghazali, adalah takabur, sifat jahat yang disebabkan oleh perdebatan yang buruk tadi adalah takabur. Nah, takabur, takabur itu adalah perasaan, kalau kata orang Melayu, mau tinggi sebenang dari orang lain. Jadi perasaannya lebih tinggi saja daripada orang lain, dan orang lain itu rendah. Itu disebut takabur. Nah, Al-Ghazali mengutip lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takabar bara wada'ahu Allahu wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Barang siapa takabur, niscaya direndahkan oleh Tuhan, dan barang siapa merendahkan diri, niscaya ditinggikan oleh Tuhan. Nah, dalam hadis ini Allah itu merendahkan orang-orang yang takabur dan memuliakan orang-orang yang rendah hati. Nah, Allah juga berfirman, kata Al-Ghazali, al-azamatu izaril wal kibriya ridha afaman naza'ani fihi ma qasamtuhu. Dalam hadis, ya, bukan dalam Al-Quran, dalam hadis. Kebesaran itu kain sarungku, ya, kata Allah dalam hadis qudsi, ya. Kebesaran itu adalah kain sarungku, takabur itu selendangku. Maka barang siapa bertengkar denganku tentang keduanya itu, niscaya aku binasakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap bahwa takabur, al-mutakabbir, Allah itu al-mutakabbir. Kebesaran itu adalah kain sarung. Takabur itu adalah serban atau selendangku. Maka barang siapa bertengkar denganku tentang dua itu, niscaya aku binasakan dia. Itulah bahwa orang-orang yang takabur akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam perdebatan, ya, sikap menyombongkan terhadap teman atau kawan, ingin lebih tinggi dari yang lain, itu sebenarnya wajar. Namun kalau itu, ya, mengantarkan kita kepada, ya, perasaan yang merendahkan orang lain dan menganggap kita selalu pada posisi lebih tinggi, maka itu jatuh kepada takabur yang akan membinasakan kita. Nah, itu dua sifat itu, hasad atau dengki dan takabur, lahir karena perdebatan munadharah tadi yang buruk, yang berbahaya. Nah, sifat yang lain adalah dendam. Nah, perdebatan itu mengundang dendam, karena dalam perdebatan kita ada semangat ingin mengalahkan, dan tentu kalau kita kalah ada perasaan dendam untuk mengalahkan lagi. Nah, hampir seluruh orang yang suka berdebat, kata Al-Ghazali, tidak lepas dari sifat dendam. Jadi kalau kita sering berdebat dengan perdebatan yang buruk tadi, bukan al-hiwar atau jadal, tapi munadharah, itu bisa lepas dari sifat pendendam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inilah perbedaannya. Perbedaannya bahwa dendam itu bukan ciri dari orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu orang-orang mukmin itu tidaklah pendendam. Orang mukmin itu tidak pendendam.
Nah, banyak dalil ya yang mencela sifat pendendam ini. Itulah tiga sifat, baru tiga kata Al-Ghazali. Yang pertama adalah dengki, yang kedua adalah takabur, dan yang ketiga adalah dendam. Semua itu lahir, bisa muncul di dalam diri kita karena perdebatan yang buruk, yang munadarah tadi, bukan dialog atau jadal, perdebatan ilmiah. Nah, selanjutnya kata Al-Ghazali, sifat yang jahat yang muncul dari perdebatan adalah mengumpat, lumazah ya, mencela, mengumpat. Sifat mengumpat itu diserupakan oleh Allah dengan memakan bangkai. Jadi kalau kita mengumpat itu sebenarnya kita sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Allah berfirman, "Fala tazakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqa." Janganlah kamu caranya itu kita harus membersihkan diri. Nah, Allah mengutip itu, janganlah kamu membersihkan dirimu, tazakku, janganlah kamu membersihkan diri, dialah Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa. Al-Ghazali mengutip ayat itu sebagai perkataan lawan bahaya dari mengumpat tadi. Dia mengatakan begini, begitu pula tidak sanggup dia menjaga lisannya dari membentangkan hal keadaan yang orang menentang perkataannya dan memperhatikan perkataan orang lain, sehingga itu disebutnya sebagai bodoh, dungu, kurang paham, bebal. Ya, misalnya dalam perdebatan kita bisa melihat bahkan di TV dan sebagainya, ketika terjadi perdebatan orang suka menggunakan kata-kata yang menghina, kata-kata yang mengumpat seperti dungu, bodoh, tolol dan sebagainya. Kata-kata itu, kata yang muncul dari perdebatan adalah sebentuk penyakit hati yang muncul dari sifat mengumpat. Para filosof misalnya kita Wittgenstein itu membedakan antara mengkritik dan mengumpat. Kata Wittgenstein ada perbedaan antara mengumpat, menghina, ya, membuli, ya, dengan mengkritik. Apa perbedaannya? Kalau kita mengumpat, kita menggunakan kata sifat, kata dia. Misalnya, Anda bodoh. Ada seorang mahasiswa misalnya tidak lulus, mendapat nilai E, lalu dosennya mengatakan kamu dungu, kamu bodoh. Nah, itu bukan mengkritik, tapi itu mengumpat. Karena dengan mengumpat orang tidak punya jalan keluar, orang tidak mempunyai solusi. Mahasiswa yang mendapat nilai E dikatakan dungu, dia tidak bisa memperbaiki diri. Nah, itu bahaya dari mengumpat. Tetapi kalau mengkritik, orang menjadi terbangun dan bisa memperbaiki diri, kata Wittgenstein. Misalnya dia menggunakan kata kerja. Dari perbedaan antara kritik dan mengumpat, kalau mengumpat menggunakan kata sifat, tapi kalau mengkritik menggunakan kata kerja. Contohnya misalnya mahasiswa yang tidak lulus itu, Anda tidak belajar semalam, Anda tidak mempelajari bacaan semalam dalam menghadapi ujian sehingga dapat E. Nah, mahasiswa yang dikritik itu karena dapat nilai E itu bisa memperbaiki diri. Nah, jadi kalau kita mendengar dalam perdebatan di televisi dan sebagainya kata-kata dungu, tolol, bodoh dan sebagainya, itu adalah umpatan, bukan kritik. Saya kira media perdebatan kita di televisi lebih banyak diwarnai dengan umpatan ketimbang kritik. Nah, itulah menurut Al-Ghazali, perdebatan yang buruk itu melahirkan sifat ya, mengumpat dan suka mengumpat. Lalu penyakit yang lain yang muncul dari perdebatan yang buruk itu adalah sifat-sifat mengintip dan mengikuti hal ehwal orang.
Jadi dia ingin membangun semacam argumen ad hominem. Jadi dalam perdebatan itu yang diserang bukan ide dan gagasannya, tapi dia menggunakan stereotip tentang hal-hal yang bersifat pribadi, membongkar ya kan individu, perilakunya pada masa lalu dan sebagainya, tidak pada idenya. Nah, ini dalam ilmu logika argumentum ad hominem. Jadi argumen dalam perdebatan yang digunakan untuk bukan gagasannya yang didebat, tapi pribadi orang. Nah, Al-Ghazali mengutip bahwa mengintip dan mengikuti al-ihwal orang itu disebut dalam Al-Quran, Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu. Katanya, janganlah kamu mengintip-ngintip atau memata-matai pribadi orang lain. Karena kata Al-Ghazali, si pendebat itu senantiasa mencari kesilapan teman dan kekurangan lawannya. Jadi orang-orang yang suka berdebat itu suka sekali mencari kesilapan dan kekurangan lawannya. Nah, itu digunakan menjadi dalih untuk berdebat. Bahkan orang itu katanya melakukan penyelidikan sampai kepada keadaan hidup si pendebat yang datang itu, baik itu masa kecil, masa dewasa, semua borok-boroknya itu coba dikorek. Ini seperti ya dalam infotainment tentang keburukan ya, selebritis misalnya, itu adalah tajassus, membongkar seperti itu. Nah, perdebatan yang buruk itu bisa mengarahkan kita kepada hal tajassus itu. Nah, lalu yang lain, sifat-sifat jahat yang lahir dari perdebatan yang buruk adalah ini: perasaan gembira dengan kesusahan lawan dan perasaan susah dengan kegembiraan lawan. Jadi kalau dalam perdebatan kita itu merasa gembira kalau lawan debat kita itu menderita kesusahan, tapi kita menjadi susah juga kalau dia memperoleh kegembiraan. Nah, inilah sifat buruk dari Al-Ghazali. Mencontohkannya ini agak lucu dengan perempuan yang dipoligami. Jadi perempuan yang dipoligami, ya istri yang satu, yang kedua, dan yang ketiga, contoh Al-Ghazali, bahwa itu sering terjadi. Adalah perasaan-perasaan, kalau yang satu itu senang, dia susah. Kalau yang dia senang, yang satu senang, yang lain susah. Nah, itu contoh yang diberi Al-Ghazali tentang sifat itu. Perasaan itu senang kalau orang lain susah, ya, susah kalau orang lain senang. Itulah kata-kata Al-Ghazali. Nah, itu adalah yang selanjutnya. Sebagai terakhir, sebagai penutup, saya ingin bacakan beberapa hadis ya, yang dikutip Al-Ghazali tentang kita, bagaimana upaya kita untuk meninggalkan perdebatan yang buruk itu. Karena sikap yang buruk itu ya, yang batil itu bisa mengundang penyakit-penyakit hati. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarakal mir'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Wa man tarakal mir'a wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Jadi kata Nabi, man tarakal mira', barang siapa meninggalkan perdebatan sedangkan dia di pihak yang batil, maka dibangunkan Allah baginya sebuah rumah di surga. Jadi barang siapa yang meninggalkan perdebatan seperti itu yang buruk, padahal dia di pihak yang batil, dia yang pihak yang salah,
maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan, wa man tarakal mir'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fil ala jannah. Jadi barang siapa yang meninggalkan perdebatan sedang dia di pihak yang benar, maka dibangun Allah baginya sebuah rumah dalam surga yang lebih tinggi, yang tinggi. Jadi meskipun kita dalam pihak yang benar ataupun kita yang salah, sebaiknya kita meninggalkan perdebatan yang buruk seperti itu. Nah, itulah yang disampaikan Al-Ghazali. Dan terakhir Al-Ghazali menutupnya satu lagi pada sifat yang disebut riya. Jadi perdebatan yang buruk itu, terakhir Al-Ghazali mengatakan akan berdampak memunculkan sifat-sifat riya. Ingin memperlihatkan amalannya kepada orang banyak, berusaha menarik hati pandangan mereka kepadanya. Nah, ini untuk riya. Riya adalah penyakit batin yang amat berbahaya dan dapat menyerumuskan ke dalam dosa besar. Al-Ghazali nanti akan menjelaskan tentang riya ini dalam Rubu' al-Muhlikat, bagian-bagian yang membinasakan, yang nanti akan kita bahas. Nah, riya itu adalah management impression, bahasa modernnya, mengelola penampilan kita agar kita dikenal sebagai orang soleh. Nah, saya kira itulah beberapa bahaya dari munadharah, bahaya dari perdebatan yang buruk, kata Al-Ghazali di dalam pembahasannya tentang perdebatan. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.